Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat yang tidak mengenal henti. Terus menerus Allah curahkan kepada kita sekalian yang tidak terhingga banyaknya, tidak terhingga nilainya. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi yang sedikit di antara hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan mencela nikmat-nikmatnya. Hendaknya kita bersyukur, berdoa, memohon agar ditambahkan nikmatnya. Jangan justru kita mencela, mengkufuri, dan justru bersikap tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat Allah adalah pada saat ini kita masih berada di musim-musim ketaatan, kita masih diberikan kesempatan, khususnya di malam-malam ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan diberikan taufik di dalamnya untuk bisa beribadah, berdoa, memohon kepada Allah, diijabah doa-doa kita dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Allahumma amin. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu kitab pembahasan penjelasan tentang amalan-amalan sunnah sehari-hari, karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih rahimahullahu ta'ala wa hafidhahu. Yang mana ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih masuk pada atau berada pada bab tentang sunnah-sunnah ketika salat subuh hingga menjelang masuknya waktu duha. Ya, kita sudah membahas di waktu subuh itu apa saja, ya mulai dari azan, setelah azan, ya menunggu sholat, ketika sholat, ya setelah sholat, zikirnya setelah sholat. Maka di sini penulis berkata, wa mimma nuhiya anhu fi hadzal bab, adapun yang dilarang, ya larangan-larangan ketika sholat, di antaranya di sini beliau menyebutkan secara ringkas, yaitu yang pertama adalah al-iltifat, yaitu menoleh, ya larak-lirik ketika sholat. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengarahkan pandangannya ke arah wajah seorang hamba. Jadi Allah memperhatikan seorang hamba ketika dia sholat, Allah melihatnya, memperhatikannya. Ya. Malam yaltafit, selama dia belum larak lirik, ya belum tolah-toleh. Ketika dia menoleh, maka Allah pun memalingkan ya pandangannya dari hamba tersebut.
Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menoleh, tolah-toleh dalam sholat, beliau menjawab, itu adalah sariqah, pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Apa yang dicuri? Perhatian Allah, pandangan Allah kepada kita. Ya. Maka arahkan pandangan kita ketika sholat itu ke tempat sujud kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau senantiasa mengarahkan pandangan beliau ke tempat sujud beliau. Maka ini pun, ya, di antara hal yang dilarang adalah al-iltifat, ya, itu tolah-toleh ketika sholat. Artinya ketika tidak ada hajah, kalau memang ada keperluan, ya, menoleh karena memang ada suatu hal yang perlu ditoleh, ya. Ada orang misalnya mau jatuh atau ada orang mau berbuat jahat, ya, kita lihat saja nggak apa-apa, ya. Kita toleh pandangan, ya, untuk mencegahnya atau apa nggak apa-apa, ya. Bahkan bergerak pun untuk mencegah sesuatu boleh. Ada hewan misalnya yang berbahaya, ya, kita lihat, kita, ya, bunuh atau kita halau dia, nggak ada masalah, ya. Tapi di sini adalah melirik, menoleh yang tanpa ada hajah, tanpa kebutuhan, ya. Ada orang garuk-garuk ditoleh, ada orang betulkan celananya ditoleh, ada orang yang, ya, bergerak ditoleh sama dia. Ini, ya, jangan. Pastikan pandangan kita ke arah tempat sujud kita. Kemudian di antara yang dilarang lainnya adalah waraful basari ila sama, yaitu mengangkat pandangan ke arah langit ketika sholat, nggak boleh, dilarang. Wal iqa'u al manhiu anhu, dan duduk iqa', ya, duduknya seperti duduknya anjing, ya. Al iqa' ka iqa'il kalbi, seperti duduknya anjing, ya. Bagaimana anjing duduk, ya begitu, ya, begitu, ya. Ini yang dilarang ketika kita sholat, ya. Memang para ulama berbeda penafsiran. Ada yang menafsirkan duduk iqa' ini adalah itu pantat menempel ke lantai, dan kakinya ke kanan kiri begini, ya. Ini dilarang, ya. Ada juga yang seperti berjongkok begitu, ya, yang menafsirkannya seperti duduknya anjing berjongkok, ya. Ini juga di antara penafsirannya. Waftirashu dzira'aini fi sujud, menempelkan lengan ini ketika sujud, ya. Jadi ketika sujud harus diangkat, jangan sampai ini ditempelkan ke lantai, ya. Laki-laki dan wanita sama, ya, diangkat. Wal abathu bi ayyi syai'in, atau berbuat lalai, ya, dengan apa saja, ya. Ketika sholat misalnya memainkan apa, ya, memainkan apa, misalnya cincinnya, ya, dipegang-pegang terus, atau jamnya, ya, dilihat-lihat, atau pakaiannya, ya, digerak-gerakkan terus, atau dengan jenggotnya, ya, dipegang, dimain-mainkan, dilihat-lihat, seperti ini jangan, ya. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang tidak boleh ketika sholat, dilarang. Wabatul yadi fil khasirati, yaitu berkacak pinggang ketika sholat, ini juga dilarang, tidak boleh. Wassalatu wa huwa yujafi'ul akhbathaini, sholat sambil menahan dua kotoran, ya, buang air kecil atau buang air besar, ya. Jadi benar sudah mau keluar tapi ditahan sama dia, ya. Ini nggak boleh, karena itu nanti akan menghilangkan kekhusyuan, ya. Jadi dia pengennya cepet-cepet, ya, inginnya cepat-cepat selesai sholat. Makanya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la salata liman yudafi'u anil akhbathaini, maka nggak ada sholat bagi orang yang mengempat dua ini, ya. Artinya harusnya bagaimana? Harusnya, ya, segera ke WC, plung, begitu sudah beres, ya, atau kencing sudah, maka balik lagi sudah tenang, ya. Jadi jangan diempat-empat, ya, ini juga tidak baik untuk kesehatan, ya. Wassalatu bihadrati ta'amin, begitu pula tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan. Makanan sudah hidang, ya, makan dulu, selesaikan hajat kita, ya, baru salat. Kemudian wassalatu wa amamahu mayulhihi an salatihi, salat sama di depannya itu ada sesuatu yang melalaikan dia, ya. Entah itu gambar, entah itu benda, ya,
apalagi misalnya sampai ditaruh di depannya TV begitu ya, dia sholat tapi sambil misalnya sepak bola begitu, akhirnya ya ini seperti ini nggak boleh, jelas ya, sholat itu adalah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, harus khusyuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada korden saja yang mengganggu beliau, minta diganti ya. Jadi ini hendaknya jangan sampai di hadapan kita ketika sholat ada sesuatu yang bisa melalaikan kita. Wassalatu kanaqril ghurabi, sholat seperti ya burung mematuk ya, seperti gagak mematuk, artinya itu sujudnya itu cetok begitu toh ya. Maka harus tetap ada tumakninah di situ. Sujud tek ya, semua anggota tubuh ya, tulang-tulang 7 tulang yang diwajibkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Yaitu adalah apa? Al-jabhatu, sambil beliau menunjuk ke hidung. Artinya dahi sama hidung ini dihitung 1 tulang. Ini harus nempel ini. Tidak ada salat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh apa yang disentuh oleh dahinya. Jadi ini satu paket ini, hidung sama dahi 1. 2 telapak tangan 2. 2 lutut ya. Ya, 1 2 3 4 5 ya. Dan ujung-ujung kaki harus nempel juga. Ya. Maka ini Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Maka tidak benar apa yang kita saksikan, beberapa anak muda itu sujudnya handstand begitu ya, kakinya ke atas, bahkan sampai jungkir sampai lehernya bisa patah ya. Maka ini ya tidak memenuhi sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini juga termasuk ya bermain-main dalam masalah agama ya, dalam masalah sholat bermain-main nggak boleh. Maka di sini harus ya dijauhi ya, karena banyak kita melihat ya berita bagaimana anak-anak handstand ketika sholat ya, ini berbahaya dan juga berbahaya untuk akhiratnya ya. Kemudian selanjutnya waburukun lisujudi kaburukil ba'iri. Kemudian turun menuju sujud, dari i'tidal menuju sujud turun seperti turunnya unta. Ya, turun seperti turunnya unta. Nah, ini dilarang. Ya, terlepas dari khilaf ya, apakah lutut dulu atau tangan dulu. Ya, apakah tangan dulu atau lutut dulu. Ya, memang terjadi khilaf. Namun secara umum ya Nabi SAW melarang ya turun menuju sujud seperti turunnya unta. Ya. Wal kalam fi shalah, juga tidak boleh berbicara ketika salat tentu saja. Wa musabaqatul imam, juga tidak boleh mendahului imam. Kalau salat berjamaah ya, maka imam dulu baru makmum. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk disamai apalagi didahului. Ya, karena banyak yang terburu-buru. Ya, seperti pengen nyelip terus ya gitu. Imam langsung diselip. Jangan. Ya. Maka imam itu adalah untuk, dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengancam barang siapa yang mendahului imam, mengangkat kepalanya sebelum kepalanya imam, ya ketika sujud dia bangkit duluan, maka hendaknya dia menghentikan hal tersebut. Ya, hendaknya dia takut nanti kepalanya sama Allah diganti menjadi kepala hewan, menjadi kepala keledai. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah waqaftu thiyabi wasya'r. Ya, tidak boleh melipat lengan ini. Ya. Ini ada larangannya memang. Ya, meskipun ada di antara ulama makruh begitu ya. Namun sebaiknya ditinggalkan seperti ini karena memang dilarang. Ya. Jadi dilepaskan seperti ini. Jangan dikumpulkan seperti ini ketika sholat. Ya. Dilepas seperti ini. Jangan dilipat atau digulung ya. Begitu pula rambut. Mereka yang berambut gondrong jangan diikat ya ketika sholat. Maka ini juga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya,
minas sunnati al-julusu ba'dal fajri, di antara sunnah, amalan sunnah adalah duduk setelah salat subuh fil musalla, di tempat tadi kita salat, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Ya. Ini di antara amalan di waktu subuh sampai waktu duha, menjelang waktu duha. Ya. Setelah salat subuh kan, setelah selesai salat, maka dianjurkan untuk tetap duduk di masjid. Ya. Tetap duduk di masjid. Boleh pindah dari ini, tapi tetap di masjid. Ya, misalnya pindah dari depan, pindah ke pengen senden, misalnya di belakang, misalnya boleh, nggak ada masalah. Tapi memang yang lebih utama itu tetap di tempat kita sholat. Ya, kenapa? Karena ada keutamaan lain, yaitu doa dari para malaikat. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, dan para malaikat akan terus senantiasa mendoakan kalian selama dia masih duduk di tempat tadi dia sholat. Malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah hamba ini, ya Allah. Ya Allah, sayangilah hamba ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah taubat kepada hamba ini. Terus sama malaikat diulang-ulang selama dia belum batal wudunya, selama dia nggak ganggu orang. Tetap duduk, ya, berzikir di tempat dia sholat itu terus malaikat doakan. Ya. Terus malaikat mendoakannya. Ya. Tapi ya bukan berarti nggak boleh pindah, boleh. Misalnya dari depan kita pengen pindah kemana, ya, tempat yang enak, ya, tempat yang bisa senden misalnya, nggak ada masalah. Di antara dalilnya di sini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengabarkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasanan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau sudah selesai salat subuh, maka beliau pun tetap duduk di tempat beliau salat sehingga terbitnya matahari, ya, sampai benar-benar keluar begini, ya, sampai matahari itu sudah keluar semua, terbit plus, ya, setinggi satu tombak gitu. Ya. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu kalau setelah selesai sholat subuh itu beliau tetap duduk di tempat beliau sholat sampai matahari itu sudah meninggi, ya, sudah keluar dari horizon, ya, meninggi. Nah, ini adalah sunnah yang patut kita tiru. Wa fi lafdhin li Muslimin, di dalam lafaz lainnya juga milik Imam Muslim, dari Sammak ibn Harb radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu li Jabir ibn Samurah, saya pernah berkata kepada sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu dulu itu, ya, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, biasa duduk-duduk bermajelis begitu, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Jabir bin Samurah pun menjawab, na'am kathiran, iya, sering, ya, saya sering duduk bareng, ya, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha. Dulu itu beliau tidaklah beliau berdiri dari tempat beliau yang beliau salat subuh di situ. Ya. Jadi ketika beliau ngimami salat subuh, ya, maka setelah selesai salat beliau tetap di situ, nggak pindah-pindah. Ya. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha. Beliau tidaklah bangkit, tidaklah pindah dari tempat sholat yang beliau melaksanakan sholat subuhnya di situ. Awil godah hatta tatlu asyamsu, sampai matahari meninggi, sampai matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu qam, kalau mataharinya sudah terbit, beliau pun bangkit. Wa kanu yatahaddatsuna, dan dahulu Rasul dan para sahabat pun yang ngobrol. Nanti setelah bangkit itu ngumpul begitu, terus ngobrol-ngobrol.
Fayakhuduna fi amril jahiliyah, mereka mengingat-ingat ya bagaimana kejadian-kejadian dahulu ketika di zaman jahiliyah. Fayadhakuna wa yatabassamu, maka para sahabat pun ya pada tertawa ya melihat yang ingat-ingat kejadian-kejadian yang lucu, yang unik begitu ya. Mereka pun tertawa. Adapun Rasulullah SAW beliau pun tersenyum bersama para sahabat. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka ini dianjurkan. Ya. Bahkan terdapat keutamaan yang besar ya ketika seseorang dia tetap duduk setelah sholat subuh sampai menunggu waktu duha, yaitu ketika matahari meninggi, yaitu berarti sudah masuk waktu syuruk atau awal waktu duha ya. Kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pahala haji yang sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini adalah keutamaan tetap duduk setelah sholat subuh ya. Adapun selanjutnya di sini ya penulis beliau membawakan tentang azkar sabah, zikir-zikir pagi. Ya, mungkin yang sudah terbiasa ya ada zikir pagi, zikir petang. Maka ketika nunggu antara setelah salat subuh sampai masuk waktu duha ini apa yang dibaca ya? Apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan apa saja yang bersifat ibadah ya. Bisa baca Quran, bisa berdoa ya. Dan di antaranya adalah membaca zikir pagi dan petang. Ya, ketika setelah salat subuh, maka dianjurkan kita membaca zikir pagi. Ya. Wa waktu adzkaris sabah yabda'u min tulu'il fajri. Dan waktu untuk membaca zikir pagi ini dimulai ketika terbitnya fajar. Artinya ketika masuknya waktu subuh itu sebenarnya sudah boleh zikir pagi. Fa idza adzana al-muadzinu li shalatil fajri bada'a waktu adzkaris sabah. Ketika muadzin itu membaca atau mengumandangkan azan untuk salat subuh, maka di situ sudah masuk waktu zikir pagi. Wala syakka annal adzkara hisnun hasinun lil 'abdi fid dunya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya zikir pagi dan petang ini adalah bahkan benteng yang kokoh bagi seorang hamba ya untuk menjaga dirinya di dunia, yang mana dia pada hari itu di siang harinya dia akan menghadapi banyak cobaan ya. Seorang manusia akan menghadapi banyak rintangan, banyak godaan, banyak gangguan dari syaitan, dari fitnah, syahwat, syubhat. Maka bentengnya itu ya zikir itu pagi dan petang itu. Karena isinya adalah kita minta perlindungan kepada Allah, kita minta penjagaan sama Allah, kita minta dikuatkan hati kita, kita minta ya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, minta dibersihkan hati kita. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari semua keburukan, dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Maka zikir pagi dan petang ini memang bagian benteng penjagaan bagi seorang mukmin. Dan dia adalah bagaikan gizaul qalbi, bagaikan makanan untuk hati itu. Ya, dia butuh kekuatan, butuh asupan. Ya, maka untuk jiwa itu biar dia bisa kuat, bisa kokoh, bisa tenang, yaitu dengan membaca zikir pagi itu. Ya. Makanya ini yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan sama beliau. Setelah salat subuh, ya, beliau tetap duduk berzikir. Ya, beliau ajarkan kepada para sahabat zikir pagi. Maka itu untuk menjaga baik jiwa maupun ya raga kita dari segala keburukan. Maka di sini pentingnya ya wala syakka anal adzkar hisnun hasinun. Tidak diragukan lagi. Ya, bisa menjaga dari penyakit, menjaga dari santet, dari jin, dari ain, dari macam-macam keburukan makhluk, ya, penjahat, pencuri, ya, dan lain sebagainya. Ya, kecuali Allah mengendaki hal tersebut sudah Allah takdirkan, maka terjadilah.
Tapi pencegahan utama adalah dengan kita apa? Berzikir, meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kanzun azimun lahu fil akhirah, dan yaitu simpanan pahala yang besar untuk nanti bekal di akhirat. Ya. Jadi dia punya dua manfaat ini, untuk dunia, untuk penjagaan, ya, untuk perlindungan, ya, untuk kekuatan jiwa, kekuatan keimanan, pengokohan ya, jiwa kita, juga sekaligus mendapatkan keutamaan di akhirat berupa pahala. Wa sayacil kalamu ala waqti adkaris sabah wal masa ibtidaan wa intihaan fi mabahiti waqtil asri bi'idnillahi ta'ala. Dan nanti akan datang pembahasan yang lengkap ya tentang ya waktu zikir pagi dan petang ini, ya, mulai dari awal sampai akhir akan dibahas di pembahasan pada waktu asar nanti. Ya, karena di sini penulis membahas 7 waktu, ya. Sebelum subuh, ketika subuh sampai duha, duhur, nanti ada waktu asar. Nah, di situ akan dijelaskan lebih detail lagi bi'idnillahi ta'ala. Ya. Adapun di sini beliau hanya menyebutkan beberapa zikir yang disyaratkan di pagi hari, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Ya, agar lengkap pembahasannya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, maka ini mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tetap bersemangat untuk terus beribadah kepada Allah SWT di 10 hari terakhir ini. Kenapa? Ya, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih baik daripada 83 tahun lamanya. Yang mana umur kita saja belum tentu sampai segitu, dan nggak mungkin diisi ibadah semua. Maka hendaknya kita cari malam tersebut, ya, berusaha bangun ibadah. Kenapa kita harus bersemangat? Ya karena kita butuh. Karena nanti semuanya itu akan ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh, pahala-pahala, dosa-dosa, semuanya akan ditimbang. Wal waznu yauma idinil haq, dan timbangan itu benar nanti akan ada di hari kiamat nanti. Mizan akan ada. Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun mereka yang lebih ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang rugi pada diri-diri mereka. Maka janganlah sampai kita rugi, ya, janganlah sampai kita justru masuk ke dalam neraka hawiyah waliyadzubillah. Tapi hendaknya kita berusaha meraih, ya, bagaimana agar timbangan kebaikan kita itu lebih berat. Maka Allah sudah ngasih peluang ini, peluang, ya, dengan kita bangun di malam tersebut sama dengan 83 tahun. Ya, kan lumayan itu untuk memberat timbangan kita. Dan jangan sampai diisi maksiat, diisi hal yang sia-sia. Ya, melihat handphone, melihat televisi, ya, mengisi dengan berita-berita bohong, berita-berita palsu, dengan hal-hal yang berisi kemaksiatan kepada Allah waliyadzubillah. Yang ditakutkan itu pun nanti berisi dosa sebanyak 83 tahun lamanya. Ya. Maka benarlah kata Allah, khasiru anu, itulah orang-orang yang rugi. Maka kita tahan jiwa kita, tahan hawa nafsu kita di malam-malam ini, ya. Jauhi hal-hal yang melalaikan. Ya, kalau handphone itu melalaikan, kita jauhi dulu, ya, simpan dulu, ya, tunda nanti sampai waktu yang lebih. Jangan di malam-malam ini malam-malam spesial, bukan malam-malam biasa. Allah memilih, Allah melebihkan, ya, di antara para hambanya, termasuk di antara waktu-waktu ada yang Allah lebihkan. Maka ini malam-malam ini memiliki kelebihan. Ayo kita jaga. Dengan apa? Dengan ketaatan. Karena apa? Karena kita butuh. Karena nanti semuanya akan ditimbang. Dan dosa-dosa kita demikian banyaknya. Dosa-dosa kita demikian beratnya. Ya. Maka
marilah kita bersemangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk tetap bisa terjaga di malam-malam ini, berdoa, bermunajat, salat, baca Quran, ya, dan senantiasa melafadzkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan membersihkan dari semua kesalahan hingga tidak tersisa sedikit pun. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa beban dosa sedikit pun. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.